Halo, perkenalkan nama saya Anggi Fiolensina Butar. Saya dari kelas pendidikan Geografi A dengan NIM 32131311016. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk pemenuhan tugas proyek mata kuliah Geologi dan Geomorfologi Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Naur Simanungkali. Pada pembahasan proyek kali ini, saya akan membahas mengenai materi letak dan potensi geologi dan geomorfologi Pulau Maluku. Yang pertama yaitu struktur geologi Kepulauan Maluku. Karakteristik geologi Provinsi Maluku adalah terdiri dari batuan sedimen, batuan metamorfik, dan batuan beku dengan penyebaran yang hampir merata di setiap gugus pulau. Hal ini dipengaruhi oleh klasifikasi umur pulau atau kepulauan yang terbentuk pada 50-70 juta tahun yang lalu, pada periode Neogen sampai Paleosen. Karakteristik tersebut juga dipengaruhi oleh letak Maluku di antara lempeng bumi Australia, Pasifik, Laut Filipina, dan Laut Banda, sehingga memberikan sebaran beberapa gunung api baik yang masih atau maupun sudah tidak aktif lagi. Wilayah yang pertama yaitu Maluku Utara. Sebagian besar Provinsi Maluku Utara, terutama bagian tengah dan utara, merupakan daerah pegunungan. Namun secara geologi bukanlah pegunungan yang seragam. Artinya bahan penyusunnya bervariasi. Pada semenanjung timur laut ditemukan batuan beku asam, basah, ultra basah, serta batuan sedimen. Daerah pegunungan yang ada merupakan bentang lahan dengan puncak tajam dan panggung curat tertore serta lereng yang curam. Di semenanjung utara, Halmahera, terdapat barisan gunung api aktif dan non-aktif dengan bentuk dan struktur yang sangat khas. Pada bagian ini terbentang daratan sempit aluvial arah timur barat. Kawasan sepanjang pantai barat Halmahera terbentang sejumlah pulau besar dan kecil, yang dimulai dari Ternate bagian utara sampai Obi bagian selatan. Pulau-pulau kecil di bagian utara umumnya merupakan daerah vulkanik yang terdiri dari batu bahan andesit dan batuan beku basal dengan lereng yang curam sampai curam. Pulau Obi dibatasi oleh dua sesar besar, yaitu Sorong sampai Sula Utara yang terletak di bagian selatan, dan sesar Maluku sampai Sorong yang terletak di bagian utara. Sesar normal yang terjadi Pulau Obi diakibatkan oleh sentuhan tektonik antara batuan ultramafik dengan batuan yang lebih muda. Umumnya, sesar-sesar Danau Karu yang diperkirakan berupa terban yang dibatasi oleh dua sesar dengan arah utara sampai selatan. Lipatan-lipatan membentuk antiklin dan sinklin yang secara umum sumbunya berarah barat sampai timur. Wilayah yang kedua yaitu Maluku Selatan. Maluku Selatan disusun oleh hasil kegiatan endapan laut, dangkal berumur Pleistocene sampai Holosen. Batuannya terdiri dari batuan gamping, napal, dan abut lumpur gamping dan endapan aluvium. Urutan batuan dari yang termuda sampai yang tertua adalah sebagai berikut. Sejarah geologi Maluku Selatan dimulai pada zaman Miosen, bawah yang masih berupa daerah laut, dirincikan dengan pengendapan batuan gamping dan napal yang berlangsung sampai Miosen Tengah. Pada zaman Miosen atas, Miosen bawah terjadi pengangkatan dan lingkungan pengendapan berubah menjadi laut dangkal dengan adanya pengendapan batu gamping dan napal yang termasuk formasi Manumbal. Materi yang kedua yaitu karakteristik geomorfologi Kepulauan Maluku. Yang pertama, Maluku Utara. Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau vulkanik dan pulau-pulau non-vulkanik. Pulau vulkanik menempati bagian barat, termasuk diantaranya Pulau Ternate, Pulau Tidore, Pulau Moti, Pulau Mare, Pulau Makian, Pulau Singehe. Sedangkan pulau non-vulkanik antara lain berupa Bakan, Pulau Kasiruta, Pulau Talaut, dan Pulau Obi. Pulau Halmahera sendiri termasuk pulau vulkanik meskipun aktivitas vulkanik yang aktif tidak terdapat di seluruh wilayahnya. Bagian antara Pulau Halmahera merupakan lokasi aktivitas vulkanik yang aktif. Pulau-pulau non-vulkanik Maluku Utara saat ini berkembang di bawah pengaruh proses marin, terutama deposisi marin. Bentuk lahan vulkanik teroresi kuat terbentang dari timur ke barat pada zona vulkanik Holosen yang aktif. Blok barat laut berada di bagian tepi Pulau Halmahera.
dibatasi dari Graben Tengah oleh escarpment yang membentang dari posisi pesisir timur hingga pesisir barat. Graben Tengah sendiri berbatasan langsung dengan zona gunung api yang banyak mendapat pengaruh aktivitas vulkanik, terutama dari gunung api Dukono dan gunung api Ibu. Di dalam Graben Tengah terdapat daratan rendah. Blok bagian timur memanjang arah utara selatan dan menempati sebagian besar sisi barat Pulau Halmahera. Dataran rendah Kobe yang sempit memisahkan blok bagian timur Halmahera di sebelah barat dengan daratan relief berombak di sebelah timurnya. Dataran relief berombak menempati bagian yang luas di bagian timur Pulau Halmahera. Sepanjang pesisir utara dan selatan dataran ini terbentuk dari pesisir pengangkatan. Sedangkan bagian tengah merupakan pesisir pengenggel aman yang dipengaruhi oleh aktivitas marin dari Teluk Bulu. Pada bagian ini, daratan aluvial tidak ditemukan, tetapi memasuki daerah Kau ditemukan dataran aluvial yang luas pada daerah pedalaman, juga dataran vulkanik yang berombak, dan dataran aluvial yang berawal secara lokal. Pada kedua semenanjung, baik utara maupun semenanjung timur laut, daerah pegunungan itu masih dikelilingi oleh kawasan pegunungan dan perbukitan yang berkembang dari bahan yang sama. Wilayah yang kedua yaitu Maluku Selatan. Maluku Selatan secara geomorfologi merupakan busur banda, yaitu sistem kepulauan yang membentuk busur yang mengelilingi Kepulauan Maluku Selatan, yang mengelilingi tapal kuda basing laut banda yang membuka ke arah barat. Sistem Kepulauan Maluku Selatan dibedakan menjadi busur dalam yang vulkanis dan busur luar yang non-vulkanis. Busur dalam terdiri dari pulau-pulau kecil yang kemungkinan puncak gunung api di bawah laut atau siamon seperti Damar, Pulau Teun, Pulau Nila, Pulau Serua, Pulau Manuk, dan Kepulauan Banda. Sedangkan busur luar terdiri dari beberapa pulau yang agak luas dan membentuk komplek-komplek kepulauan antara lain Kepulauan Leti, Kepulauan Babar, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, Kepulauan Kai, Kepulauan Watabela, Pulau Seram, dan Pulau Buru. Materi yang ketiga yaitu potensi sumber daya alam di Kepulauan Maluku. Yang pertama potensinya yaitu sumber daya energi. Potensi sumber daya energi yang menjadi potensi di Maluku meliputi energi minyak bumi, seperti daya air, arus laut, dan panas bumi, serta energi surya yang dimanfaatkan untuk membangkit tenaga listrik. Potensi minyak dan gas bumi tersebar sedikitnya di 16 titik Maluku yang terdapat di Cekungan Buru, Buru Selatan, Buru Barat, Moa, Misol, Banda Barat, Bula, Seram Utara, Seram Selatan, Aru, Banda, Weber, Selaru, Tanimbar, Wokam, dan Wokam Selatan. Potensi pengembangan energi kelistrikan menggunakan sumber energi terbarukan juga terdapat di Maluku, dengan menggunakan energi terbarukan seperti panas bumi, sumber daya air, sumber daya arus laut, yang akan mulai dikembangkan dengan menggandeng perguruan tinggi dan bekerja sama dengan mengembangkan potensi energi yang terbarukan agar memberikan dampak positif bagi masyarakat Kepulauan Maluku. Potensi yang kedua yaitu sumber daya pariwisata. Salah satu potensi wisata yang ada di Maluku yang bisa dikembangkan adalah potensi wisata bahari dengan berbagai pilihan kegiatan untuk dikembangkan. Garis pantai yang panjang menyediakan banyak lokasi yang berpotensi menjadi tempat wisata yang dapat dikembangkan. Jika dilihat dari potensi yang tersedia, maka potensi wisata baharilah atau marine tourism yang pantas dikembangkan, karena memiliki keindahan atau beauty, keaslian atau originality, keutuhan atau wholesomeness, maupun kelangkaan atau scarcity. Potensi yang ketiga yaitu sumber daya kelautan. Sumber daya kelautan yang dimiliki Maluku antara lain hutan mangrove, padang lamun, alga dan terumbu karang, serta sumber daya ikan, moluska, echinodermata, dan krustasea. Beberapa kegiatan dapat dikembangkan masyarakat dan pemerintah dengan tujuan membangun perekonomian masyarakat yang terfokus pada perikanan, meliputi budidaya perairan dan pengelolaan hasil ikan kecil, pengembangan sentra usaha dan klaster. Potensi yang keempat yaitu sumber daya pertambangan. Maluku memiliki banyak potensi galian mineral yang belum dikembangkan secara baik. Potensi
Potensi pertambangan di Maluku memiliki beberapa jenis hasil tambang antara lain minyak bumi dan gas, emas, kaolin, pasir kuarsa, belerang, kapur, mangan, asbes, krom, dan tembaga yang tersebar di 40 lokasi pertambangan yang tersebar di Maluku. Potensi pertambangan emas banyak terdapat di Pulau Lirang dan Wetar. Baiklah, sekian hasil pemaparan materi saya mengenai letak geologi dan geomorfologi Kepulauan Maluku. Jika ada kesalahan kata dalam pemaparan materi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.